Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa dengan saya Bapak Ahmad Muzaki. Anak-anakku yang kami banggakan. Pada kali ini kita akan membahas bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Cuman alangkah baiknya sebelum kita membahas bab tersebut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kali ini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang akan membawa mudarat bagi kita. Iman kepada kitab-kitab Allah. Allah berfirman di dalam Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillaha manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yuhrijuhum minad dhulumati ilan nur biidni rabbihim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yuhrijuhum minad dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Anak-anakku, ada 4 kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Keempat kitab tersebut, yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Saya akan menerangkan yang pertama kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat berarti hukum atau syariat. Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan ditujukan untuk bangsa Bani Israel. Ada 10 pokok yang ada di dalam kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyunjikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua kita. Yang kedelapan, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Kemudian yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Anak-anakku, kitab Taurat, sekarang kita melangkah ke kitab Taurat
Taurat adalah benar-benar wahyu. Taurat adalah benar-benar kitab Allah dan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka mendapat petunjuk. Selanjutnya yakni kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi. Zabur ditujukan untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Zabur menggunakan bahasa Kipti. Zabur adalah benar-benar kitab Allah dan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'di wa ataina Dawuda nura. Selanjutnya yakni kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani dan ditujukan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil ini berisi tentang perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil ini adalah benar-benar kitab Allah dan disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang terakhir yakni kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi tentang ajaran-ajaran. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Yang kedua, akhlak yang biasa disebut budi pekerti. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, muamalah. Yang kelima, tarikh yang bisa disebut dengan sejarah. Akidah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keimanan, selalu ditambah keimanan kita untuk meyakini tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bos mister. Nyawinya mister.